Ya, sekarang kita akan membahas mengenai gas yang tidak ideal. Di video sebelumnya kita membahas gas ideal, sekarang kita akan membahas gas van der Waals yang memperhatikan interaksi antar sistemnya. Jadi misalkan N besar atom gas monoatomik diletakkan pada kotak bervolume V dan diletakkan dalam ruang bersuhu T. Energi seluruh partikel itu adalah energi kinetik masing-masing molekul ditambah dengan energi potensial interaksi antar molekul. Nah, jadi kita tahu bahwa potensial ini ya dari assembly itu adalah jumlahan dari energi potensial interaksi antar sistem, dan energi interaksi itu kan dapat berupa interaksi elektrostatik, magnet, atau gravitasi, atau ya terserah lah ya. Ya meskipun gravitasi ini sangat kecil, tapi ya kita nggak peduli ya, yang merupakan potensial sentral. Sehingga energi potensial totalnya itu bergantung terhadap jarak antar sistemnya. Jadi U potensialnya itu dia bergantung terhadap RIJ. RIJ itu adalah jarak dari sistem I dengan sistem J. Nah, jumlahan dari I sama dengan 1 sampai N besar dan J lebih besar dari 1 ini kita pernah membahas ya di materi elektrostatika mengenai energi elektrostatik. Kenapa kok ada jumlahan I lebih besar dari J ini? Nah, ini tidak lain agar tidak ada pengulangan. Jadi misalkan 1,3 gitu. Ya, jadi kalau yang setelah 3 itu nggak boleh 1 lagi. Jadi 4, 5, 6. Jadi kalau 1 itu ada 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Nah, kalau 3 itu nggak boleh berpasangan dengan 1 lagi. Karena kalau berpasangan dengan 1 lagi atau dengan 2 itu akan melakukan perulangan. Jadi kalau 3 itu bolehnya sama 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Makanya ada faktor I harus lebih besar, J harus lebih besar daripada I. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan dilihat di materi energi elektrostatik. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan fungsi partisi totalnya yaitu Z sama dengan 1/H pangkat 3N E pangkat minus beta energi kinetik total ditambah energi potensial total dvs1 sampai dvsn dvm1 sampai dvmn. Jadi itu adalah integral dari ruang fasanya, ruang momentum dan ruang spasial. Nah, kalau kita pisahkan, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Ini kita integralkan masing-masing untuk energi kinetiknya dan ini untuk potensialnya. Jadi untuk potensialnya kita nggak bisa pisah kayak energi kinetik ini karena kebergantungannya itu terhadap jarak antar sistem. Nah, ini kan kalau yang ini momentumnya itu hanya momentum masing-masing sistem, nggak saling berinteraksi gitu. Tapi kalau ini itu jarak antar sistem, jadi sistem 1 dan sistem 2 itu saling terhubung. Makanya kita nggak bisa memisahkan kayak yang ini. Nah, dan seperti sebelumnya untuk integral energi kinetik kita bisa pisahkan seperti ini dan kita akan dapatkan nilainya itu seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan dilihat di materi gas ideal sebelumnya. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan fungsi partisi totalnya yaitu seperti ini. Karena jarak antar sistem itu jauh gitu kan, kalau di sebelumnya kan di gas ideal jarak antar sistem jauh, tapi kita juga bisa mengabaikan interaksinya gitu karena interaksi potensialnya itu 1/R gitu kan. Ya, jauh ya ini bisa diabaikan. Itu kalau gas ideal. Kalau gas tidak ideal, interaksinya itu nggak dapat diabaikan. Tapi kita bisa mendekati eksponensial ini dengan Dirac-Taylor, di mana kita memiliki bentuk Dirac-Taylor untuk fungsi eksponensial seperti ini, dan kita ambil 2 suku pertama aja, dan kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, dengan demikian integral ini
kita bisa dekati dengan data Taylor seperti ini. Nah, jadi kita memiliki bentuk seperti ini, dan ini kita bisa pisahkan menjadi dua bagian. Jadi bagian yang satu ini dan jumlahan sigma ini, ya seperti ini. Dan integral yang pertama ini tidak lain, dia adalah integral dari seluruh ruang spasial untuk semua sistem kan. Dengan demikian integralnya itu adalah Vs, volume spasialnya pangkat n, atau volume, ya ini kan integral ini integral dari seluruh ruangnya. Seluruh ruangnya itu dia adalah kotak atau apa ya namanya, ya ruangan tempat sistem itu berada. Dan kita menyisakan integral seperti ini. Nah, jarak antar partikel Rij, yaitu Rij itu sama dengan xj minus xi kuadrat plus yj minus yi kuadrat plus zj minus zi kuadrat pangkat setengah, maka U itu hanya mengandung 6 variabel saja, yaitu x1, xj, y1, yi, yj, zi, zj. Sedangkan variabel yang lain itu tidak berkandung terhadap U. Jadi di sini ya, ini kan integral dari semua elemen spasial dari 1 sampai n sistem. Nah, dan di sini itu integralnya itu hanya untuk yang I dan J aja. Jadi ini ada dvs1, misalkan di sini ada dvsi, terus ada lagi dvsj sampai dvsn. Jadi yang bekerja pada integralnya itu kan hanya ini dan ini aja. Dan demikian, ini integralnya kita bisa pisahkan, yaitu integral yang dvsi dan dvsj, dan juga integral ya selain I dan J gitu. Nah, ya ini kan tidak lain, dia adalah integral dari volume ruang spasial totalnya. Tidak lain, dia adalah Vs pangkat n besar minus 2, dan menyisakan integral yang ini aja. Nah, karena hasil integral tertentu itu tidak mengandung variabel, maka jumlahan hasil integral itu sama dengan hasil integral dikali dengan banyaknya suku jumlahan. Jadi misalkan seperti ini ya. Jadi misalkan ada jumlahan gini, misalkan dari I sama dengan 1 pangkat sampai 5 gitu ya, integral x dx. Misalkan dari 0 sampai 1. Ini kan sama dengan jumlahan dari I sama dengan 1 sampai 5 setengah x kuadrat gitu kan, dari 0 sampai 1. Jangan dia adalah jumlahan dari 1 sampai 5 setengah. Nah, ini kan setengah ini udah nggak bergantung terhadap variabel x kan. Ini misalkan xi. Nggak bergantung terhadap variabel xi lagi. Jadi ini hanyalah sebuah angka atau sebuah nilai aja. Jadi kalau ini dijumlahkan ya berarti 5 dikalikan setengah gitu loh. Jadi jumlahannya ini ya hasil integralnya ini, hasil integral dikali dengan banyaknya suku penjumlahan gitu. Jadi kalau kasusnya seperti ini, banyaknya suku jumlahan itu adalah n dikalikan n minus 1/2. Ini kita bisa gunakan matematika ya. Jadi kalau ya kan I-nya 1, J-nya itu ada n minus 1. Kalau I-nya 2, J-nya itu ada n-2 dan seterusnya gitu. Jadi nanti kita akan dapatkan jumlahannya itu sebanyak n kalikan n-1/2. Nah, untuk menyelesaikan integral dapat dilakukan transformasi koordinat dari koordinat sistem I dan sistem J ke koordinat relatif dan koordinat pusat massa. Jadi ya, tapi di sini kita tidak akan membahas bagaimana cara transformasinya. Kita telah membahas di fisika kuantum ya. Jadi ya sebelum belajar termostatistik, angka lebih baiknya menghatamkan dulu fisika kuantumnya. Jadi ini kita pernah bahas dalam penyelesaian persamaan Schrödinger pada atom hidrogen. Itu mentransformasi koordinat IJ, koordinat sistem dengan koordinat relatif dan pusat massa.
Jadi integral dari U, Rij, dVSI, dVSJ itu sama dengan integral dari UR, R ini adalah posisi relatifnya, dVSR ini adalah elemen volume spasial relatif, dan ini pusat massa. Nah, jadi karena potensialnya itu hanya bergantung terhadap koordinat relatif, jadi integral dari volume spasial ruang pusat massanya itu dapat dipisahkan, dapat dikerjakan secara sendiri gitu kan. Dan integral dari ini kita nggak tahu. Ini tergantung potensial yang mengikat antar sistem itu potensial seperti apa. Namun kita tahu bahwa hasil integral ini hanyalah sebuah bilangan gitu. Jadi ini hanyalah sebuah bilangan atau angka, bukan sebuah variabel atau fungsi yang mengandung koordinat relatif. Dan integral dari volume spasial itu tidak lain, dia adalah volume ruangan itu sendiri. Sehingga kita bisa tuliskan hasil integralnya itu adalah K dikalikan V, di mana K itu adalah bilangan hasil integralnya dan V itu adalah volume ruang spasialnya. Ini PS ya. Nah, jadi integral ini tidak lain dia adalah seperti ini ya. Yang ini tadi kita sudah dapatkan, dan hasil integralnya adalah K kalikan Vs. Dan Vs ini bisa masuk ke sini kan, menjadi Vs pangkat N-1. Nah, jadi kita bisa ambil konstanta lain C untuk membuat tanda minus ini menjadi plus. Kenapa? Ya nggak apa-apa, ini terserah aja. Tapi ya langkah lebih baiknya seperti itu. Kalau nggak diubah ya gimana? Kalau misalkan pakai K, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kan ini cuma formulasi aja, nggak akan mempengaruhi banyak hal. Oke. Jadi fungsi partisi totalnya itu seperti ini. 1 H pangkat 3N 2M pi per beta pangkat 3N per 2 Vs pangkat N plus C beta Vs pangkat N-1 N-1 per 2. Nah, logaritma dari fungsi partisinya itu ya minus 3N ln H plus 3N per 2 ln 2M pi per beta yang ini ya, ditambah dengan ln dari ini gitu. Nah, dan kalau misalkan volume dari ruangan, entah itu kotak atau misalkan tabung gitu ya ruangannya, atau misalkan tabung ini, nah volume ruangannya itu kan alas dikalikan dengan lebarnya gitu kan, luas dari alasnya dikalikan tingginya atau lebarnya gitu. Oke, kita bisa tuliskan Vs-nya itu seperti ini. Nah, untuk mengetahui gaya total yang diberikan gas ke dinding, ini kita telah turunkan sebelumnya, yaitu F itu dia adalah support beta partialen Z, ini adalah fungsi partisi totalnya per partial L. Kalau gaya rata-ratanya ya ini ln Z-nya itu diganti menjadi fungsi partisi untuk satu sistemnya. Jadi kita bisa turunkan ini terhadap L. Yang mengandung L itu hanyalah ini aja kan, suku yang ketiga ini. Nah, kalau kita turunkan ini, nah kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Jadi turunan dari ln itu turun di sini, dan turunan dari yang ada di dalam dengan aturan rantai gitu kan, ini menjadi NA pangkat N L pangkat N-1 plus C beta A pangkat N-1 L pangkat N-2 N-1 kuadrat per 2. Jadi ini N-1 kan turun jadi N-1 kuadrat. Atau kita bisa nyatakan seperti ini, di mana super beta itu adalah KT. Nah, di sini terlihat kan ya, kalau ada bentuk yang mirip gitu. Jadi ini kita bisa keluarkan NA, ini NA-nya. Dan ini kan di atas ini Vs-nya pangkat N-1, dan di sini kita keluarkan Vs-nya.
Dan sehingga kita akan dapatkan bentuk F-nya itu adalah NKT A per VS dikalikan dengan seperti ini. Nah, ini kan atas dan bawah penyebut dan pembilangnya itu kan mirip, hanya saja kalau di pembilangnya itu suku yang kedua ini N-1-nya kuadrat dan penyebutnya itu enggak. Nah, tekanan oleh gas ideal P itu adalah F per A. Tidak lain dia adalah NKT per VS dikalikan ini. Nah, kita bisa bagi dengan VS pangkat N-1 sehingga kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Jadi ini kita bagi, berarti ini VS pangkat N-1 dan ini dikalikan ini menjadi VS saja. Nah, untuk penyebutnya tadi kita bisa dekati dengan deret binomial karena volume spasialnya itu kan sangat luas itu dibandingkan dengan jarak antar sistemnya atau dibandingkan dengan volume sistemnya, sehingga kita bisa dekati deret binomial 1 plus X pangkat P itu seperti ini, atau kalau kita ambil 1/2S N-1 C beta itu adalah X gitu kan, dan kita ambil deret binomialnya untuk sampai suku kedua aja, di sini aja. Nah, dengan demikian tekanan yang awalnya seperti ini dan penyebutnya kita deretkan binomial dan kita ambil dua suku pertamanya, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Dan ketika kita jabarkan, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Ini kita tinggal mengalihkan ya, ini kali ini, ditambah ini kali ini, ditambah ini kali ini, ditambah ini kali ini. Oke, jadi nah di sini seperti tadi ya, karena VS-nya ini sangat besar gitu kan, sangat volumenya sangat besar, hingga kita bisa abaikan suku yang keempat ini dan mengambil 3 suku pertama aja. Gitu. Nah, karena ini ya N-1 kuadrat dan ini N kalikan N-1, jadi ini kita bisa ubah menjadi seperti ini. Ini N-1 terus ditambah 1 kan hasilnya juga sama kayak ini. Jadi dikurangi 1 karena tanda di sini itu ya minus gitu ya. Jadi kita akan memiliki bentuk seperti ini. Ini 1 kalikan N-1. Jadi ini kalau ditambah dengan ini itu hasilnya ini. Jadi kenapa kok kita lakukan seperti ini ya, agar bisa dicoret ini. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan tekanannya itu adalah NKT per VS 1 minus CN-1 per 2 VS KT. Tidak lain dia adalah NKT per VS minus CN N-1 per 2 KT VS kuadrat. Nah, misalkan suku ini itu kita ambil sebagai konstanta, misalkan A. Jadi P-nya itu adalah NKT per VS minus A per VS kuadrat. Sehingga kita bisa dapatkan persamaan gas tidak idealnya P adalah NKT per VS per A per VS kuadrat, atau P ditambah A per V kuadrat, V sama dengan NKT. Namun, volume V itu adalah volume seluruh daerah di dalam ruangan. Sehingga agar akurat, volume itu harus diubah menjadi volume seluruh ruangan dikurangi volume gas. Jadi, misalkan di sini ya, ini ruangan, di dalamnya itu ada gas. Jadi, volume yang kosong ini kan ya berarti volume totalnya, volume ruangan dikurangi dengan volume gas di sini, karena gasnya ini nggak titik gitu. Jadi ini memiliki jari-jari, misalkan bentuknya bola gitu ya. Ini memiliki jari-jari dan ini akan memiliki volume gas gitu. Nah, apabila volume yang ditempati oleh seluruh gas itu adalah B, maka persamaan gasnya itu adalah P ditambah A per V minus B kuadrat dikalikan V minus B sama dengan NKT. Karena volume yang ditempati gas itu kecil gitu kan, kita anggapnya kecil, sehingga suku yang kuadrat ini bisa didekati dengan
volume ruangan itu sendiri. Sedangkan yang ini yang nggak kuadrat ini ya kita tetap tulis seperti ini aja. Nah, dengan demikian kita dapatkan persamaan gasnya yaitu P ditambah A per V kuadrat dikalikan V minus B sama dengan NKT yang merupakan persamaan gas tidak ideal van der Waals. Jadi ya hasil eksperimen van der Waals bisa secara teoretik dibuktikan menggunakan termostatistik di sini.